tidak tahu bagaimana mati. Ada beberapa pendapat mengatakan kalau nanti Aqsa itu menang, bebas, kiamat Pak Ustaz. Nah, ini bahaya Pak. Kalimat-kalimat, kenapa? Kiamat ini min amrillah, hanya Allah yang tahu. Maka kita selaku umat Islam jangan pasrah. Walaupun sedih hari ini Pak, kita lihat ya. Ditanya, umat Islam ini hari apa? Negara-negara Islam. Banyak yang seolah-olah tidak tahu. Padahal di Israel itu di belakangnya Inggris, Amerika, Italia sangat mensupport sampai memberikan bantuan. Islam mana? Padahal Islam kalau menyatu, Masya Allah. Makanya ini pesan kami Pak. Sembari kita doakan untuk siapapun yang meninggal dunia, tambah kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Ustaz, saya dah hafal doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kuatkan, tabahkan, berikan ya Allah ketentuanmu yang hak ya Allah di Palestina. Doakan seperti itu Pak. Kenapa? Doa silahul mu'min. Ini nasihat yang diam Pak. Kematian. Jadi berujung hari ini kami menyampaikan banyak-banyak kita mengingat mati. Mudah-mudahan Allah jemput kita dalam melafazkan kalimat La ilaha illallah. Mohon izin Ibu, kemarin ini sudah sempat bawa ke klinik kemarin ya informasinya. Ditanya dengan orang-orang KKC. Ya, kita doakan mudah-mudahan usia beliau 51 tahun ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau sudah masuk 60-70 tahun Pak, makin banyak. Kepesan kami kalau ada bapak yang sudah masuk 70 tahun KT, Bang Iti berapa nih Bang Iti? 61, berarti lah bonus 20 tahun Bang dari almarhum ini. Ya. Usia kita bertambah, jangan mengatakan bahwa dengan usia itu kita tidak dihitung dengan nilai apa yang kita lakukan selama ini. Ada doa dalam di belakang akhir Quran, bukan ayat Quran ya. Saya kadang ngamal itu 5 permintaannya. Perbaiki agama sebagai perisai. Perbaiki dunia tempat kami hidup. Perbaiki akhirat, karena akhirat tempat kami kembali. Nah, 5 dan 4 kali mau Pak. Apa yang 4 5? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup bagiku bertambah kebaikan-kebaikan. Itu kita minta. Allah jadikan hidup kita, umur kita besok masih hidup. Allah jadikan umur kita bertambah kebaikan-kebaikan. Itu kita minta. Waj'alil mauta, kita minta kematian apa? Boleh minta mati Pak. Tapi pokoknya Allah matikan kami. Waj'alil mauta, jadikan mati bagiku rohatan li min kulli syarr. Berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Ini kalau kita makin tua makin banyak dosa, hati-hati. Kata orang pepatah, tua keladi, makin tua makin jadi. Saya tanya ibu, ngapa tua keladi? Keladi itu gatal kok Ustaz. Makanya mesti Pak, mari kita bermuhasabah. Siapapun yang Allah berikan nikmat hal ini bertambah 40, 50, 60, 70, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bermuhasabah. Mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihatul qaul. Nasihat berbicara. Ini almarhum sudah berapa tahun sini Bu tinggal? Oh, baru 2 tahun ya, nasihatul qaul. Nasihat berbicara kata Rasulullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini pesankan kepada anak-anak beliau ya, hidupkan suasana rumah ini untuk menggemakan membaca ayat suci Al-Quran. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, tambah dengan mentadabburi, memahami maknanya. Ini Bang di mana sekolah Bang? Tamat Ustaz. Sudah tamat ya. Berarti sudah tamat SMA ya. Jadi artinya jangan sampai ini anak lepas untuk menghadiahkan pahala untuk orang tua. Ini contoh Pak ya. Saya sedekahkan ke masjid, disebut saya sedekahkan untuk nama almarhum ayah saya. Bagaimana Pak Ustaz? Nyambung nih. Kenapa awwaladhi sholih yad'u lahu, anak soleh mendoakan orang tuanya. Maka Bapak, Ibu ya, kalau kita hari ini mungkin sudah ada orang tua meninggal dunia. Orang tua yang sudah meninggal hari ini, siapapun itu sudah di alam barzakh. Apa yang mereka tunggu? Nih, investasi dari anak-anaknya, dari keluarganya. Sudah sholat, doa, sedekah untuk nama orang tuanya. Kurban Pak, kita berkurban kan ada almarhum. Bersedekah, kemudian berkurban itu nyambung, ngalir kepada orang tua. Apa kata ulama? Ini orang tua ini di alam barzakh membangunkan dengan penuh kasih sayang. Ini bayangkan nih ayahnya, ya ahlal jannah qum tunzur ila abdahi. Wahai penghuni surga, bangun, lihat anak-anakmu.
baca Quran, puasa, sedekah, tidak pernah tinggal untuk beribadah kepada Allah dan mendoakan diri. Bahagia di alam barzakh. Coba sebaliknya Pak, nauzubillah. Ini orang tua meninggal, anak jauh dari agama, sholat tidak pernah, puasa apa lagi, Ramadan bahkan tidak pernah puasa. Apa malaikat ini? Ini orang tua meninggal dibangunkan oleh malaikat bukan dengan kasih sayang. Ya ahlan narkum. Wah, mencekam. Wahai penghuni neraka, bangun lu. Lihat anakmu, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, baca Quran, apalagi doakan dirimu, menangis di alam barzakh. Bayangkan ini ya Pak. Makanya jangan pernah putus untuk mendoakan orang tua. Anak sampai-sampai kepada anak-anak, termasuk kita semua. Nasihatul qaul. Maka hari ini kita mengucap, jangan sampai anak kita buta terhadap membaca Al-Quran. Saya ngobrol dengan beberapa kepala dinas, kemarin saya kasih masukan sedikit saja. Saya di Sumatera Barat ada perda naik SD ke SMP, SMP ke SMA harus bisa baca Al-Quran. Sumatera Barat sudah seperti itu. Masuk mungkin ada yang boleh saya itu. Saya tes dari semua 500 mahasiswa yang kami terima 350, Masya Allah. Geleng-geleng. Secara umum banyak tidak bisa baca Quran. Saya buka surah Al-Baqarah, saya buka surah Maryam. Silakan Bapak Ibu kalau ingin cek baca Quran kita lancar, buka surah Maryam ayat pertama. Kata guru ngaji saya, kalau kamu lancar baca surah Maryam, insya Allah baca udah lancar. Ketemu ayat pertama. Kaf ha ya ain shad. Tidak mengerti dia baca. Semua yang saya tes apa yang dia baca? Ka ha ya a so. Wah, saya kacau, enggak bisa baca Quran. Ada yang fatal, enggak tahu Pak. Saya ubah surah Al-Baqarah. Coba baca Al-Baqarah. Yakin Bapak Ibu hafal Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Enggak ada keraguan pada Quran, dia akan jadi hidayah. Rupanya yang baca Quran apa? Alif lam mim terpampang besar dibaca. Lama. Alamatnya aja. Aja Quran jadi. Jadi kan ini Pak, cambuk buat kita. Jangan sampai meninggalkan zuriat yang tidak tahu baca Al-Quran. Bagaimana dia mau sholat, bagaimana dia akan beribadah sedangkan baca Quran pun tidak bisa. Hanya kami ingin saran kepada anggota kawan-kawan MOS ya, di lapangan kita mungkin berolahraga, coba tambah juga tumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan kerumahan. Bukan tinggal ceramah saja Pak. Saya hanya pengaji, saya bahkan ikut ngaji juga, belajar lagi ngaji. Tetap ada membaca Al-Quran. Kenapa? Saya ada tadi tonton di Pituah Awak. Mohon izin Bang Agus, saya udah bisa berputuah di abang tadi ya. Udah. Kalau namanya orang awak, itu yang namanya surau, indah jauh dari Basile. Ya Bang? Namanya surau, indah jauh dari Basile. Artinya maka kalau ada namanya surau, orang-orang tinggal situ biasanya jago Basile. Nah di situ dulu luar biasa Pak. Kalau kita lihat orang-orang Padang kumpul di surau, mereka berkumpul Basile, ditambah dengan pengetahuan agama. Maka saya meminta Allah berhormati, ini nasihatul qaul, mari kita kembangkan, kita hidupkan. La tazkuru halkakum illa bi khair, la taj'alu buyutakum quburan. Kata Rasulullah, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Yang terakhir, pesan kami buat kita semua. La tazkuru halkakum illa bi khair. Kita tahu almarhum sudah banyak bersosial, baik di sini atau di Bang Mego atau di KKT dan dimanapun, banyak-banyak sebut kebaikan. Pak, kalau ada yang meninggal dunia, kata Rasulullah, uskuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang sudah meninggal di antara kamu. Itu bersama Rasulullah. Fi'lul amr, perintah. Tapi ada fi'lun nahyi, larangan kata Rasulullah. Wa kuffu an masawiha. Cegah mulutmu untuk menyebutkan akan keburukannya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau dia punya salah sudah meninggal dunia, stop. Jangan disebut lagi akan keburukannya. Insya Allah Pak, dengan banyak menyebut kebaikannya, terus mengalir pahalanya, dan ketika nanti kita meninggal dunia, orang juga akan senantiasa banyak menyebut akan kebaikan kita. Amin Allahumma. Sudah cukup Pak Tani kira-kira? YouTube-nya masuk belum? Belum masuk. Karena di posisi sama tanggung ini. Kalau Nadi, ya mungkin ini saja yang saya sampaikan karena saya nak balik ke jalur Gaza Pak. Saya tinggal jalur Gaza Pak, perbatasan antara Kepahian dan Curug ya, di jalur 2. Kepahian. Jadi mudah-mudahan kami sampaikan ini jadi tiba pelajaran buat kita, yang kita doakan terkhusus keluarga,
Kami kaitkan sedikit Al-Baqarah 154. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ya, kuatkan bal kakaknya, adiknya dengan kesabaran. Yang kedua, was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan salat. Artinya salat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu jami'an wal musta'an. Wallahu wali taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil dulu.